Kok nggak ada uangnya di belakang? Tadi sudah disimpan kembali ya Pak ya. Mas Calvin. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mengawal sekaligus menyiarkan ya, kinerja-kinerja pemberantasan korupsi, baik di penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update perkembangan penyidikan perkara terkait dengan suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di wilayah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Namun sebelum kami menyampaikan secara lengkap pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara ini, dan juga seperti apa konstruksi kronologi perkaranya, kami akan menghadirkan para pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penahanan pada hari ini. Cukup teman-teman? Baik, silahkan dapat kembali ke tempat semula. Baik, teman-teman jurnalis, kita akan lanjutkan. Kemudian kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan kronologi sekaligus konstruksi perkara terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pembangunan RSUD di wilayah Kolaka Timur atau Koltim, Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah lelah membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada malam hari ini KPK kembali akan menyampaikan terkait dengan penahanan tersangka pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara tangkap tangan Bupati Kolaka Timur dan beberapa orang tersangka lainnya. Sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang menyangkut keselamatan serta kualitas hidup hayat orang banyak, sehingga setiap kebijakan dan anggaran di sektor kesehatan harus memberi dampak positif langsung dan nyata bagi publik. Tentunya kesehatan ini merupakan hak dasar dari seluruh warga negara Republik Indonesia ini. Jadi setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh kesehatan. Tetapi pada kenyataannya terkait dengan layanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu pembangunan sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan berupa pembangunan gedung-gedung rumah sakit, dalam pelaksanaannya dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Fasilitas kesehatan di sejumlah daerah di Indonesia masih jauh dari standar ideal. Keterbatasan infrastruktur, peralatan, dan layanan membuat masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu, korupsi pembangunan atau pengadaan fasilitas kesehatan berarti merampas hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang optimal, di mana dampaknya juga tidak hanya menghambat pertumbuhan nasional, namun juga memperburuk kualitas layanan dan mengorbankan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden mendorong percepatan perbaikan sektor kesehatan melalui program Quick Win. Program ini menargetkan peningkatan layanan yang cepat, terpadu, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat kabupaten. Jadi pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui program Quick Win-nya terus mendorong peningkatan layanan kesehatan ini. Jadi beberapa rumah sakit, khususnya di daerah timur, dibangun untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Hanya saja, kembali lagi tadi, para pelaksana di daerah tidak amanah dan uang untuk pembangunan sarana kesehatan ini dikorupsi. KPK mendukung penuh program nasional tersebut, dalam hal ini program Quick Win khususnya di bidang kesehatan. Untuk itu KPK berkomitmen memastikan percepatan pembangunan sektor kesehatan berjalan tanpa praktik korupsi. Jadi kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam rangka terus menjaga program tersebut supaya berjalan dengan baik. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan korupsi, kita akan tindak supaya programnya bisa berjalan dengan baik. Penindakan ini juga diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh pihak terkait bahwa korupsi di sektor kesehatan tidak akan dibiarkan. KPK juga akan terus memberikan dukungan dalam upaya memitigasi dan pencegahan korupsi. Sering saya sampaikan bahwa sebagaimana filosofi Timnas Brasil, bahwa pertahanan terbaik adalah dengan menyerang. Nah, sama pencegahan terbaik adalah dengan melakukan penindakan. Jadi sekaligus penindakan ini juga berfungsi untuk melakukan pencegahan karena bisa memberikan dampak atau efek jera, ya. Kemudian efek gentar bagi yang belum. Ya, jadi kami mengingatkan bahwa khusus untuk program-program pemerintah ini, bagi para pemangku kepentingan di daerah jangan coba-coba untuk melakukan korupsi karena kami akan melakukan penindakan apabila saudara-saudara sekalian melakukan korupsi terhadap program-program pemerintah. Pada kesempatan ini, KPK akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan rumah sakit umum daerah RSUD di Kabupaten Kolaka Timur yang bermula dari kegiatan tangkap tangan pada Agustus 2025. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 5 orang tersangka, yaitu Saudara ABZ, Bupati Koltim periode 2024-2029, Saudara ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, Saudara AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, Saudara DK selaku pihak swasta PT PCP, dan Saudara AR selaku pihak swasta KSO PT PCP. Jadi mungkin berpikir bahwa hanya 5 orang inilah yang akan ditangani, ya. Tentu tidak, kami terus bekerja, penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini Saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan Saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 24 November sampai dengan 13 Desember 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkara sebagai berikut. Pada tahun 2023, Saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan diduga memainkan peran sebagai perantara
yang menjanjikan bisa meloloskan atau mengamankan Pagudana Alokasi Khusus atau DAK bagi sejumlah kota kabupaten dengan syarat pemberian fee sebesar 2% dari nilai Pagu tersebut. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024, HP bertemu dengan AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim untuk membahas desain rumah sakit sebagai bagian dari pengurusan DAK, di mana DAK RSUD Kolaka Timur mengalami kenaikan signifikan, usulan anggaran dari 47,6 miliar menjadi 170,3 miliar. HP lantas meminta uang sebagai tanda keseriusan kepada YSN selaku ASN di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus orang kepercayaan saudara ABZ agar DAK RSUD Kolaka Timur tidak hilang sehingga DAK tahun 2026 masih bisa didapatkan. Selanjutnya pada November 2024 YSN memberikan 50 juta kepada HP sebagai uang awal yang merupakan bagian BPCP terkait desain bangunan RSUD Koltim yang diduga menjadi bagian proyek yang dikendalikan oleh HP. Sementara atas perannya dalam kurun waktu bulan Maret sampai dengan Agustus 2025, YSN menerima uang sejumlah 3,3 miliar dari DK melalui ke HP senilai 1,5 miliar. Dari uang tersebut sejumlah 977 juta diamankan dari YSN pada saat kegiatan tangkap tangan pada bulan Agustus 2025. Selain itu saudara AG selain itu saudara AG selaku Direktur Utama PT GC atas perannya sebagai penghubung antara PT PCP dan AGD juga diduga menerima uang sejumlah 365 juta dari total nilai 500 juta yang diberikan oleh AGD. Atas perbuatannya ketiga tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jadi mereka ini adalah para penerimanya ya. Atas tindakan pidana itu KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi secara intensif mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif terlebih pada sektor penganggaran yang memiliki resiko potensi terjadinya korupsi yang tinggi sejak tahap perencanaan pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Untuk perkara pengembangan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara selesai dibacakan. Setelah ini kami juga ingin menambahkan terkait dengan perkara ASDP, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya maupun Mas Jubir. Kami hanya akan menunjukkan data yang sudah ditunjukkan JPU, Jaksa Penuntut Umum di persidangan secara terbuka. Data ini ada dalam berkas perkara yang disusun oleh penyidik, kemudian disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum tentunya dibawa ke persidangan. Yang pertama adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum para tersangka. Perbuatan melawan hukum para tersangka dalam hal ini tersangka pada saat itu ya, kalau sekarang sudah terpidana ya, karena sudah diputus, yaitu saudara Ira Puspadewi, kemudian Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono atau Hari MAC. Satu terkait dengan perubahan aturan internal PT ASDP yang cenderung melonggarkan persyaratan kerjasama usaha KSU menjelang KSU antara PT ASDP dan PT JN. Jadi keterangan sebagai berikut bahwa tanggal 6 Maret 2019 disahkan perubahan keputusan
direksi nomor 35 menjadi keputusan direksi nomor 86. Jadi dirubah. Keputusan direksi nomor 35 yang sudah ada dengan keputusan direksi nomor 35 menjadi nomor 86 bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan KSU antara PT ASDP dan PT JN Jembatan Nusantara dengan cara menambahkan ketentuan pengecualian. Jadi di pasal-pasalnya itu ada pasal yang dikecualikan, gitu ya. Dari yang seharusnya kalau pakai keputusan direksi nomor 35 itu tidak bisa dilakukan ya KSU itu. Tetapi dengan dirubah dulu menjadi KSU 86, maka KSU-nya bisa dilaksanakan. Itu karena ada yang dikecualikan. Tapi kemudian pada tanggal 11 Oktober di tahun 2019, jadi beberapa bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 7 bulanan ya. Saudari Ira Puspadewi kembali mengesahkan keputusan direksi KD 237 garis miring HK 002 garis miring ASDP 2019 tentang pedoman kerjasama di lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry Persero menggantikan keputusan direksi nomor KD 86 garis miring HK 201 ASDP 2009. Keputusan tersebut menghapus ketentuan pengecualian persyaratan untuk kerjasama KSU yang muncul pada beberapa pasal pada pedoman kerjasama nomor 86. Jadi hanya waktu keputusan direksi nomor 86 ini hanya berlaku 7 bulan. Kemudian dirubah lagi dengan keputusan direksi nomor 237. Nah, dalam keputusan direksi nomor 237 ini itu kembali lagi kepada ketentuan yang awal, kemudian yang 23, tetapi dengan menambahkan di pasalnya ditambahkan penjelasan bahwa pasal 25 berbunyi terhadap proses kerjasama yang sudah dilaksanakan sebelum keputusan direksi ini berlaku tetap menggunakan KD 35 junto KD 86. Jadi supaya tetap terlindungi sah gitu ya tadi KSU dengan PT JN-nya ini, maka ditambahkan pasal itu bahwa yang KSU yang sudah dilakukan sebelum terbitnya KD 237 tetap sah gitu ya, seperti itu. Jadi jelas di sini ada perubahan yang secara sengaja dilakukan terhadap keputusan direksi, yaitu dari nomor 35, direksi nomor 35, kemudian dirubah menjadi keputusan direksi nomor 86, ya dirubah di bulan Maret, kemudian berlaku sampai dengan Oktober 2019, kemudian dirubah lagi dengan keputusan direksi nomor 237. Kembali ke sebetulnya isinya sama dengan nomor 35, hanya ditambahkan pasal bahwa untuk proses kerjasama yang sudah dilaksanakan sebelum keputusan direksi ini, sebelum keputusan nomor 237 itu sah, gitu kan. Menjadi seperti itu. Jadi itu yang menjadi payung hukumnya. Kemudian kami juga ingin menunjukkan foto-foto sebagai pembanding. Ini adalah foto-foto kapal yang dari PT Jembatan Nusantara. Ini pembandingnya yang dimiliki oleh ASDP. Ini juga ada di berkas perkara, gitu ya, dari berkas perkara lampirannya. Nanti kami akan sampaikan ya pada rekan-rekan. Ini dalamannya seperti ini. Nah, ini dalamannya seperti ini. Oke. Kemudian kami juga akan tunjukkan bahwa ini adalah usia dari kapal tersebut. Ini kami mengeceknya ke International Maritime Organization. Di sini ada nama kapalnya, ada nomornya ya, gitu ya. Nah, di sini ada yang tahun 1959,
Nanti kita sampaikan ya. Nanti kita sampaikan. Nah, ini kami hanya ingin informasi yang kami sampaikan adalah bahwa kapal ini ada yang buatan tahun 59, ada yang tahun 66, ada yang tahun juga rata-rata di 64 ada. Kalau 64 berarti sudah 61 tahun. Kalau 59 berarti sudah ya. Nah itu. Jadi kapal yang digunakan untuk penyeberangan itu ada yang tahun 59, udah lebih dari 60 tahun gitu. Dan itu kan juga sangat berbahaya. Yang dipertaruhkan itu adalah nyawa para penumpang gitu, seperti itu. Dan yang satu lagi di sini tahun penjualan. Jadi PTJN ini kemudian memanipulasi data bahwa data yang diberikan oleh PTJN ini tahunnya lebih mudah, dimudahkan. Ini dimudahkan tahunnya, seperti itu ya. Tapi ini tidak dilakukan pengecekan sama timnya yang dari ASDP waktu itu ya. Kami aja bisa mengecek ini ke IMO gitu ya, ke IMO. Tahun berapa kapal dengan nomor seri sekian itu pertama kali dibuat. Ini nanti kami sampaikan. Kemudian ini harga kapal. Ini harga kapal, ini terlalu kecil mungkin ya, nanti kita sampaikan ke rekan-rekan, Mas Jubir nyampaikan. Salah satu contoh, misalkan di sini di cabang Merak, ini yang berarti yang dioperasi di Merak nih. KMP Panorama Nusantara. Pendekatan pasarnya 127,6 miliar. Pendapatannya 133,9 miliar. Nah, rekonsiliasinya 130 miliar. Jadi harga tadi 130 miliar. Banyak nih. Ada yang 114, 141, ada yang 9 miliar dan lain-lain, sehingga totalnya itu 1,2 triliun. Ya, total keseluruhannya ini ada 53 kapal ya. Ada 53 kapal, tetapi 16 kapalnya itu docking. Masih docking, jadi masih dalam perbaikan gitu ya, belum bisa dikeluarkan. Nah, ini perbandingan dengan kapal miliknya ASDP sendiri. Ini yang warna kuning tua, ini mirip kapalnya ASDP. Di sini saya ambil contoh yang ini ini dengan gross ton yang sama ya. Misalkan di sini. Ini kapal Fortling 5, ini milik ASDP. Ini tahunnya tahun 2011. Harganya 100 miliar 341.900.000. Kita bandingkan dengan kapalnya JN, Jembatan Nusantara, yang dibeli oleh atau diakuisisi oleh ASDP. Kapal Mabuhay Nusantara. Ini tahunnya 1990. Dari tahunnya juga lebih tua. Harganya ini 108 miliar 969 juta 200.000. Satu lagi, kapal Parina Nusantara. Ini masih Jembatan Nusantara juga. Ini tahunnya 1994. Jauh. Lebih tua. Tapi nilai akuisisinya 116 miliar 646 juta 200.000 rupiah. Dengan tahun yang lebih tua, tetapi diakuisisi dengan harga yang lebih mahal. Itu ya. Itu kira-kira data yang kami miliki, yang juga data ini ada pada berkas perkara dan tentunya sudah dibuka di persidangan. Ini kenapa disampaikan lagi, supaya lebih jelas rekan-rekan, khususnya yang ada di sini rekan-rekan jurnalis, karena tentunya tidak semua orang mengikuti seluruh persidangan. Gitu ya. Nah, kami hanya ingin menyampaikan terkait dengan informasi maupun data yang kami miliki, sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang
yang kami temukan pada saat penyidikan, kemudian ini telah diverifikasi kepada saksi-saksi dan juga telah ditanyakan di persidangan secara terbuka. Demikian mungkin, dan satu lagi, saya agak lupa. Bahwa ini keuangan dari PT Jembatan Nusantara. Selama 4 tahun terakhir, 2021, 2022, 2023, 2024, di tahun 2021 keuangannya rugi 110 miliar 618 juta 142.611 rupiah. 2022 rugi 126 miliar 218 juta 583.196. Dan 2023 baru ada laba 9 miliar 891 juta 960.117. 2024 ini rugi tapi masih dalam audit 35 miliar 525 juta 80.250. Jadi neraca dari perusahaannya selama 3 tahun ini nih, dari 3 dari 4 tahun ini keadaannya rugi seperti itu. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Nanti untuk data dan lainnya kami sampaikan melalui Pak Jubir gitu ya. Demikian mungkin Mas Jubir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan terkait dengan penahanan tersangka dalam perkara pembangunan RSUD di Koltim dan juga penjelasan Pak Deputi terkait dengan perkara ASDP, baik PMH-nya, perbuatan melawan hukum, kemudian kondisi-kondisi kapal yang diakuisisi dari PT JN kepada PT ASDP, dan juga kondisi keuangan dari PT JN itu sendiri. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Pertama terkait dengan perkara Koltim. Perkara Koltim masih bertahan, Mas Yus? Bertanya? Oke. Perkara Koltim untuk sesi pertama ada Mas Yus, Mas Mario, Mas Jamal. Silakan. Tes. Selamat malam, saya Yus dari Berita 1. Selamat malam Pak Asep, Mas Jubir. Mungkin pertanyaan saya itu fokus ke Hendrik Permana ya. Dia merupakan PNS di Kemenkes. Tadi itu disebutkan dia itu menerima uang sekitar 1,5 miliar. Nah, apakah KPK itu sudah menemukan dugaan aliran uang itu kemana saja, khususnya di pihak ke PNS? Lalu kaitan antara Hendrik Permana ini dengan salah satu pejabat di Kemenkes yang juga pernah diperiksa oleh KPK, yaitu mantan Dirjen Pelayanan Kesehatan Asar Jaya. Apakah ada kaitannya dengan beliau ini, dan apakah memang beliau ini, Asar Jaya ini, juga diduga menerima uang dari si Hendrik Permana ini? Terus yang terakhir ini terkait dengan ini kan, kalau tidak salah ada 32 rumah RSUD ya yang pakai DAK ini kan. Nah, sejauh ini dari pemeriksaan khususnya untuk pihak-pihak yang di Kemenkes, apakah ada dugaan juga terjadi di daerah-daerah lain selain Kolaka Timur gitu, Mas? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yus terkait dengan aliran uang dan juga pembangunan di 35 RSUD lainnya. Silakan Mas Mario. Ya, saya singkat aja. Ya, ini kan ada kaitannya dengan pandangan dari pusat, khususnya Kemenkes. Pertanyaan saya singkat saja, kapan Menkesnya diperiksa, itu aja. Makasih. Satu saja, Mas Mario. Yang lain ntar 10. Oke, baik. Mas Jamal, silakan. Terima kasih Mas Budi, Pak Asep izin. Pertanyaannya melanjutkan dengan dari Mas Mario. Terkait kapan KPK memanggil Menkes Budi Gunadi Sadikin. Mengingat Pak, dalam fakta persidangan itu terungkap Sarjono, konsultan yang membuat desain itu dia ditunjuk langsung sama Menkes tanpa ada kontrak ya Pak ya. Nah, dalam persidangan itu juga hakim pun menanyakan itu Pak. Nah, apakah hal itu juga nantinya bakal dikonfirmasi atau digali kepada Budi Gunadi? Sama terkait dugaan adanya peran dari Andi Saguni nih Pak, yang mantan Andi Saguni, mantan Sesdijen yang kemarin Jumat diperiksa, itu kan didalamin terkait program Quick Win Presiden itu Pak ya. Nah itu kan juga dia disebut diduga
merupakan tangan kanannya Menkes Budi Gunadi Sadikin buat minta jatah fee 5% dari semua proyek rumah sakit. Nah, apakah hal itu juga nantinya akan didalami kepada Menkes Budi Gunadi, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 poin dari Mas Jamal ya, terkait dengan apakah KPK akan memanggil Pak PGS ya, kaitannya dengan penunjukan langsung Saudara S yang ditunjuk sebagai desainer, dan juga pemanggilan terhadap mantan SES Dijen Saudara AS terkait dengan peran-perannya dalam program Quick Win Presiden. Pak Deputi, Baik, monggo. terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Yus, Mas Mario, dan Mas Jamal. Yang pertama dari Mas Yus, Saudara H ini PNS Kemenkes yang menerima 1,5 miliar terkait dengan aliran dananya. Aliran dana sedang kita perdalam. Ya, jadi yang kita temukan itu 1,5 miliar, dan kami juga sama seperti halnya Mas Yus gitu. Kami menduga bahwa uang tersebut juga dialirkan ke beberapa pihak, tapi ini masih kami dalami ya, kepada siapa, kapan, dan di mana uang tersebut dialirkan. Termasuk juga tentunya kami secara berjenjang, ya ini sekaligus juga menjawab yang pertanyaan Mas Jamal dan Mas Mario. Secara berjenjang kami melakukan pemeriksaan. Ya ini meriksanya dari bottom up gitu ya. Dari bawah dulu, dari para penerima, para pegawai, ASN gitu ya. Kemudian ini udah mulai naik ke dirjen dan lain-lain gitu. Jadi kita kumpulkan dulu karena kita melihat bahwa ini berdasarkan uang kembali atau kickback ya. Kickback dari perkara ini. Nah ini kan kickbacknya tidak langsung ke top manajernya. Dan ini melalui orang-orang atau bawahannya. Nah ini kemana uang itu mengalirnya ini. Kami menduga ini mengalir ke beberapa pihak, itu sedang kita cari. Kemudian masih dari Mas Yus ini ada 32 RSUD lain, betul. Kami juga sedang mendalami ini, khususnya ini kan proyeknya proyek dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi kami selain dari tadi mengikuti jejak uang yang berasal dari kickback itu, kita juga mendalami untuk yang 31 rumah sakit yang lainnya gitu. Karena kami menduga juga tidak hanya di perkara yang Kolaka Timur ini, itu ada peristiwa pidana seperti ini. Tetapi tentunya sejalan dengan apa yang kami lakukan, bagian atau kedeputian lain, itu kedeputian pencegahan, itu juga sedang melakukan upaya-upaya pencegahan. Seperti itu supaya proyek yang lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari Mas Mario tadi sudah kami sampaikan bahwa mohon disabar karena kita juga sedang bergerak ya, mengikuti aliran uang ya dari bawah gitu ya, dari si pemberi di tingkat daerah, dalam hal ini dari Kolaka Timur, kemudian nanti kepada ASN-nya, kepada dirjen dan selanjutnya gitu ya. Seperti itu nanti insya Allah kalau sudah waktunya, dan memang juga ada keterangan-keterangan yang mengatakan bahwa ada aliran uang ataupun alur perintah ya dari top manajernya di Kementerian Kesehatan, tentu kita juga akan memanggil yang bersangkutan untuk diminta keterangan. Nah ini nyambung dengan Mas Jamal, termasuk juga Saudara S ya, yang ditunjuk langsung. Nah, ini keterangan-keterangan yang ada atau diperoleh pada saat persidangan juga ini menjadi bahan bagi kami di penyidikan. Nah, khususnya ini kan ini pengembangannya nih. Yang di persidangan berarti sudah menjadi kewenangannya jaksa penuntut umum untuk memperdalam keterangannya di sana dan menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh pada saat penyidikan. Seperti itu. Tetapi bolak-balik
sebagai feedback apa informasi yang ada, informasi baru khususnya yang diperoleh pada saat persidangan juga akan dijadikan dasar dalam proses penyidikan, khususnya penyidikan pengembangan ini, termasuk tadi ada penunjukan langsung dan lain-lain. Kemudian juga peran saudara AG, Serjerden dalam quick win dan lain-lainnya ini makanya sedang didalami ya Mas Jamal ya. Jadi kita merayap dari bawah, dari bottom up gitu ya, ke atas terus ini seperti itu. Karena yang kita perolehkan sejauh ini adalah adanya uang kickback dari sana. Tadi ada yang 1,5 miliar dari sana diikuti. Sambil kita juga mencari atau mendalami alur perintahnya. Karena ada dua hal. Alur perintah dulu biasanya, itu yang lazimnya gitu ya, atau rumusnya itu. Jadi diperintahkan dulu untuk misalkan pengadaannya atau menunjuk langsung dan lain-lain ya. Setelah perintah itu dari pemilik kewenangan kepada beberapa orang gitu ya. Kemudian selesai perintah itu ada sejumlah uang yang diberikan kembali atau kickback. Nah yang baru kita dapat ini adalah kickbacknya gitu. Pada saat tangkap tangan kita memperoleh itu. Nah baru dari sejumlah uang ini kemana uang ini mengalir gitu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Jamal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan bagaimana juga terkait dengan konstruksinya, alur perintah dan juga aliran uangnya ya dalam perkara ini. Silakan kami buka kembali kalau masih ada yang ingin menggali terkait dengan perkara ini. Jika tidak ada, kita bergeser untuk perkara-perkara lainnya. Kami buka sesi kedua. Mas Rio, Mas Sabir. Oke, silakan Mas Rehan yang ketiga. Silakan Mas Rio. Ya, malam Pak Asep, Mas Budi. Ya, Mau nanya soal kasus ASDP tadi. siapa? ASDP. ASDP, oke. Iya. Yang pertama soal kasus ini kan ramai di medsos gitu. Soal penghitungan kerugian, penghitungan kapal dan kerugian negaranya gitu. Katanya KPK kok bisa hitungannya berbeda dengan ASDP? Mungkin bisa ditegaskan lagi. Terus juga pertanyaannya KPK menggunakan KJPP abal-abal atau ilegal gitu. Banyak komen-komentar seperti itu. Banyak komentar-komentar kedua adalah soal tindakan KPK terhadap direksi ASDP, 3 orang direksi ASDP ini membuat atau mengingatkan dengan Tom Lembong dan kasus-kasus lainnya gitu. Jadi ada kekhawatiran berarti direksi BUMN ini kedepannya nggak bisa melakukan aksi korporasi lagi gitu. Nah, terus berarti untuk kasus ini berarti KPK menegaskan kalau untuk BUMN bila ingin melakukan aksi korporasi berarti jangan untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang berutang gitu ya, atau gimana? Mohon penegasannya, terima kasih. Terima kasih Mas Rio terkait dengan valuasi kapal ataupun perusahaannya dan juga tentang aksi korporasi yang dilakukan di ASDP. Mas Sabir. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Asep, Mas Budi. Saya lanjut yang ASDP Pak. Ya. Ini dari fakta persidangan kan terungkap bahwa memang ada kerugian negara, tapi kemudian Pak Dewi itu kan secara fakta persidangan tidak menikmati atau menerima keuntungan dari hasil ini gitu ya. Mohon penjelasan secara singkat gitu. Kalau dilihat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, pasal 2 ayat 1 kan yang terbuktinya ya Pak ya. Unsurnya kan ada menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Secara norma hukum kan salah satu unsur saja yang terpenuhi dari itu alternatif ya gitu ya. Kemudian ujungnya kan kerugian negara begitu ya. Nah, bagaimana KPK, hakim kan sudah diyakinkan ya, meyakinkan publik bahwa ketika meskipun seseorang tidak menikmati atau menguntungkan diri sendiri, tetapi menguntungkan orang lain atau korporasi itu bisa dipidana. Mohon diperjelas soal ini. Yang kedua soal masih
perhitungan dan aksi korporasi ya Pak. Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini menggunakan terma business judgment rule. Rujukan ada beberapa undang-undang, kemudian ada beberapa peraturan gitu ya. Dalam undang-undang BUMN dan peraturan pemerintah itu kan ada aturan soal itu Pak. Nah ini bisnis bagaimana meyakinkan publik bahwa ini terjadi unsur tindak pidana dalam aspek KPK sebenarnya sudah melihat itu soal BJR, kemudian ada unsur pidana pada aspek melawan hukumnya di sisi mana selain misalnya mengubah aturan tadi loh Pak, apakah ada pertemuan dan lain-lain, kan publik tidak menerima itu secara singkat. Yang terakhir, bagaimana KPK untuk kasus ini ya SDP itu menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran bagi seluruh BUMN yang ada, bahkan BP Danantara yang menjadi induk daripada BUMN yang ada saat ini gitu, untuk meyakinkan bahwa ketika tindak pidana itu terjadi, maka peraturan-peraturan yang ada itu harus dipatuhi. Apa langkah yang bisa KPK berikan untuk peringatan kepada BUMN lain gitu. Berikutnya kasus lain boleh? Ini dulu gimana? Mas Mario masih ASDP juga? Oke, ASDP dulu Mas Sabir. 3 poin ya tadi ya. Ini Terkait banyak dengan banget unsur-unsur pasal KN, kemudian ada tidaknya BCR dalam aksi korporasi, khususnya dalam akuisisi PT JN, dan juga upaya-upaya pencegahan korupsi ke depannya. Silakan, Mas Mario. Iya, saya cuma nambahin aja. Pertama KPK kenapa masuk alur soal isi pledoi-pledoi gitulah pertama. Kayaknya sudah jelas gitu loh paparannya. Menguntungkan pihak lain atau korporasi saja sudah tindak pidana. Ini tinggal bagaimana ececing penampilan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ini tugasnya yang begini gitu loh, jangan paparin lagi data. Aduh, rakyat nggak nyampe tuh yang begitu-begitu. Coba ini disajikan dengan bahasa yang mudah. Dengan bahasa yang lebih mau ditelan masyarakat. Kelar itu buzzer-buzzer. Gitu loh. Kenapa muncul hari ini gitu loh. Ini buzzer bos. Gitu loh. Jangan kita tampilkan data. Aduh nggak nyampe. Otak warga tuh nggak nyampe ke sana. Ini tugas dari Mas Budi untuk bagaimana mengolah ini dengan bahasa yang baik. Lihat. Kenapa nih orang ngotot sampai diganti ke tuh aturan 35 menjadi 378 ditutup lagi ya, digali dulu kubur ditutupin lagi di semen. Kenapa ngotot? Itu aja coba diolah bahasa itu. Kenapa seorang Ira itu ngotot banget harus melulusan KSU gitu loh. Ada apa? Kalau nggak ada untung pasti ada yang lain dong. Ini tugas penyidik. Jangan-jangan punya sesuatu, ikatan asmara misalnya. Itu kan item-item yang banyak, option itu banyak yang muncul gitu loh. Itu sederhana, kenapa nih orang ngotot banget? Poin pentingnya di sana. Kalau pledoinya PH ini kan poin pentingnya tafsir kerugian negara. Nah sekarang udah dipaparkan kapal bekas sama kapal baru usia segini. Mau dibilang nggak rugi itu aduh capek gitu loh, masuk ke gitu-gitu aja. Ini kan tinggal diolah bahasanya. Kalau saya yang jadi jubir saya bantai tuh dengan bahasa saya. Serius. Logika sederhana ini gitu loh. Kita jangan masuk pledoi hal yang kita harus lawan dengan data. Aduh. Datanya udah jelas kok di sidang. Dia melanggar aturan saja tinggal ditentukan. Ada mens area enggak? Kedua, sudah jelas barangnya barang busuk dengan barang baru ya kan jelas beda. Kalau bahasa tadi saya diskusi ya Mario, misalkan standarnya usia kapal 50 tahun. Dibeli yang usianya 30 tahun. 20 tahun aja udah korupsi itu. Pemakaian itu kan pemeliharaan, maintenance, spare part. Itu aja udah markup bos. Waktunya 20 tahun aja. Kita beli mobil baru, test case 3 tahun kita nggak pernah bakalan beli spare part. Karena baru bos. Mobil tua coba. Kan gitu logikanya. Itu bahasa-bahasa encer kayak gitu yang harus ditampilkan ke masyarakat. Jangan lagi bicara data udah kayak ini yang cicilan Aldira 3 bulan kali 16. Nggak nyampe bos. Kita jangan pakai-pakai gitu loh. Jangan kemakan. Udah kayak cicilan Aldira saya lihat tadi. Itu kan nggak lucu kita main begitu untuk menampilkan ke masyarakat. Ini tugas Mas Budi lah. Bahasa-bahasa yang encer, cerna.
itu kemakan, mau di medsos kayak mau. Sini saya ingin jangan terlalu gampang teman-teman reaktif untuk melihat, membahas yang begitu-begitu. Sederhananya undang-undangnya jelas kok. Pembatal apa, oke misalnya kan nggak dapet lah. Lu ngebiarin tindak pidana aja lu kena lu. Apalagi lu untungin orang. Sederhana gitu loh, pakai yang begitu-begitulah. Gitu loh Mas Bud. Terima kasih Mas Mario. Iya itu aja, makasih. Tes. Saya ASDP masih ada lagi, ASDP? 3 dulu. 3 dulu. Maka Bapak. Saya harus perkencang dulu mic-nya, kayaknya longgar tadi. Baik. Dari belakang dulu ya, dari Mas Mario. Karena ekspresif ini harus harus disampaikan. Pada kesempatan malam ini kami ingin menyampaikan atau menyajikan fakta karena saya yakin masyarakat Indonesia tidak mengikuti persidangan secara keseluruhan. Mungkin ada yang mengikuti hari pertama persidangan, itu mungkin hanya berita. Dan juga ada kebanyakan mungkin yang mengikuti pada saat vonis, hasil vonis saja. Ada satu hakim dissenting, yang duanya memberikan keputusan bersalah seperti itu dan membacanya. Kemudian kenapa alasannya kami menyajikan fakta? Ya tadi itu untuk memberikan kejelasan. Bahasa yang disampaikan oleh kami ya itu selain dari Mas Budi nanti tentunya kami berharap kepada rekan-rekan bisa menyajikan itu ya, rekan-rekan jurnalis kan penyambung lidah kami kepada masyarakat, bisa menyajikan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, kan seperti itu. Gitu, beres lah gitu ya. Jadi intinya bahwa dalam akuisisi ini, pihak yang mengakuisisi dalam hal ini pihak ASDP itu telah merubah peraturan, itu ya, telah merubah peraturan yang peraturan itu digunakan atau dirubah untuk supaya KSU ini bisa dilaksanakan. Dan 7 bulan setelah perubahan pertama yang memungkinkan akuisisi itu dirubah kembali peraturannya, dikembalikan kepada peraturan yang ada. Seperti itu. Itu juga ditentang oleh Dewan Komisaris. Yang menentangnya Dewan Komisaris malah diberhentikan kapal yang ada. Tadi kami menyajikan gambar. Ini jangan salah lagi ya. Gambar ini kami print di atas, bukan pinjem ya. Jangan-jangan nanti ada yang tanya lagi nih. Gambarnya pinjam dari mana gitu. Seperti kemarin kan pinjam dari mana uangnya gitu kan. Ini enggak ini. Ini gambar. Ini gambar punya penyidik ya, rekan-rekan. Jadi tadi bisa dilihat gitu gambarnya yang seperti apa, kemudian seperti apa. Sebetulnya kalau kami ngambil dalam bahasa yang lebih singkat, ini udah sepuh banget gitu kapalnya ya, kapal yang ada sepuh banget, tetapi dibeli lebih mahal dibandingkan kapal-kapal ASDP yang lebih muda gitu kan. Saya nggak tahu apakah yang dicari oleh SDP itu karena antiknya atau karena keselamatannya gitu. Mungkin antik gitu kan gini. Saya nggak tahu. Itu seperti itu. Itu kan padahal perawatan dan lain-lain tadi disampaikan Mas Mario itu, dan juga resiko untuk ini yang kita pikirkan itu bagaimana ketika kapal ini kan harus melayani masyarakat nih. Ada yang digunakan di Selat Bali, dari Banyuwangi ke Tapang Gilimanuk. Ya, Gilimanuk. Kemudian ada juga yang di penyeberangan Selat Sunda. Ya, Bakahuni, Merak Bakahuni. Itu rekan-rekan kan hafal bahwa Selat Bali itu arusnya kuat gitu ya. Arusnya kuat. Nah, itu membahayakan. Usia kapal ada yang lebih dari 60 tahun gitu ya, seperti itu. Perawatan tadi sudah
Seperti itulah kira-kira. Ini dari Mas Mario dulu ya. Seperti itu. Nah itu mungkin nanti kalau bahasanya yang lebih mudah nanti bisa diramu-ramu lagi sama rekan-rekan ya. Dari Mas Rio. Ini terkait dengan penghitungan KN, kok bisa dengan penghitungan ASDP kan begitu ya. Jadi saya akan cerita bahwa perkara ini kami bukan perkara yang nyari-nyari, cari-cari perkara khusus ASDP kita ini bukan. Ini perkara ini berasalkan awalnya itu dari hasil audit auditor BPKP. Hasil audit diberikan kepada kami bahwa di hasil audit itu ada kemungkinan fraud, ada kemungkinan tindak pidana gitu ya di sini. Begitu. Nah, setelah itu dari berbekal dari adanya hasil audit itu kami lakukan pendalaman, penyelidikan, penyidikan gitu ya, seperti itu. Kemudian kami juga meminta perhitungan kerugian keuangan negaranya gitu kepada BPKP juga tentunya. Seperti itu. Nah, kami mengikuti apa yang proses penyidikan ini, tapi kemudian setelah kami lakukan di perjalanannya, ya, karena kebutuhan kebutuhan terkait dengan pasal 2, pasal 3 ini, salah satunya adalah adanya kerugian keuangan negara. Gitu ya, kerugian keuangan negara. Itu salah satu unsur pasalnya. Nah, sampai dengan waktu yang telah ditentukan karena kami juga menahan. Nah, kami imbangi dengan perhitungan kerugian negara dari AF. Nah, akuntan forensik yang kami miliki. Ini posisinya sama, kita juga akuntan forensik menghitung kerugian keuangan negara. Dan ini pernah dilakukan juga di perkaranya pesawat helikopter AW01, kemudian juga di perkaranya kren, mungkin Pelindo. Nah, perhitungan yang dilakukan sendiri oleh AF itu. Jadi tidak masalah terkait dengan perhitungannya. Kemudian terkait adanya tuduhan ya, KJPP ilegal dan lain, tidak. Kenapa? Pasti sudah ditolak kalau itu KJPP ilegal. Sama majelis hakim itu pasti kan sudah ditolak. Dan tadi kembali saya sampaikan bahwa hal serupa pernah kami lakukan di perkaranya helikopter AW01 dan di perkaranya Pelindo. Jadi tidak ada masalah. Kemudian terkait dengan aksi korporasi. Nah, kami ingin jelaskan bahwa BUMN ya atau korporasi ya, di sana direksinya dan lain-lainnya memang ada yang namanya business judgment rule. Jadi business judgment rule itu upaya yang dilakukan oleh direksi kemudian juga seluruh pegawai ya atau seluruh pemangku kepentingan di BUMN atau di korporasi melakukan proses bisnis itu memang dilindungi kan gitu. Dilindungi ketika semua persyaratannya diikuti. Ini kan jelas tadi ada peraturan yang sengaja ada KD 35 kemudian dirubah ke keputusan direksi nomor 86 gitu. Dan hanya berjarak 7 bulan kemudian dirubah lagi dikembalikan gitu ya. Isinya dikembalikan. Kan nggak bisa tiba-tiba nggak saya nyoba ini ingatannya Mas Mario. 237 maksudnya gitu ya. Isinya sama, itu seperti itu. Nah ini saya bacakan terkait dengan business judgment rule ya. Kenapa selalu ditanyakan gitu. Business judgment rule, business judgment rule. Saya cek dulu ya di sini. Jadi tadi kalau business judgment rule itu
kita juga mengikutinya gitu, apa namanya, nah sesuai, yang penting sesuai aturan, jadi tidak dirubah-rubah aturannya itu. Gitu. Kalau ini kan ada yang dirubah, apa gitu yang apa namanya niatannya, kenapa mesti dirubah? Nah kan hanya untuk supaya akuisisi atau KSU Jembatan Nusantara itu bisa dilakukan gitu. Terus dampaknya apa ke depannya? Ya tadi kapal-kapal yang usianya tua, bahkan tadi diperbandingkan dengan kapalnya SDP yang 2011 saja lebih mahal kapalnya sana gitu ya, Jembatan Nusantara. Jadi seperti itu ada dampak negatifnya seperti itu. Kemudian Mas Abir, ini ada fakta terkait dengan apa ini? KN-nya terbukti ada, Oh, tapi iya, iya. BD tidak. Oh iya. Tadi juga ini, kalau ini kayaknya udah saya tanda ini, udah dijawab sendiri. Tadi dijawabnya kan di sini alternatif kan gitu kan. Nah, betul itu. Alternatif. Merugikan diri memperkaya diri sendiri atau korporasi atau seperti itu. Jadi itu kan saya kira juga rekan-rekan sudah memahaminya. Kemudian dalam hal ini tidak menikmati gitu ya. Tidak menikmati. Jadi sampai saat ini kita masih mencari gitu. Karena ada kejadian si janjinya itu cukup lama gitu. Saya misalkan berjanji ntar aja gitu kan, berapa tahun kemudian, atau ada hal lain ini yang sedang kita dalami karena sampai saat ini masih ada perkaranya, yaitu untuk pemilik JN-nya yang sedang kita dalami. Jadi rekan-rekan ditunggu saja gitu, seperti itu. Nanti apa yang diuntungkannya seperti itu. Nah, paling tidak dengan dipules gitu kan keuangannya dan lain-lainnya kan seolah-olah pembelian tersebut menguntungkan gitu. Menguntungkan bagi perusahaan dalam hal ini ASDP. Padahal keluar uang 1,2 triliun. Dan itu bukan uang sedikit gitu. Seandainya itu dibelikan kepada kapal-kapal yang lebih mudah, lebih bagus, ya mungkin jumlah kapalnya juga tidak akan terlalu jauh berbeda banyaknya gitu. Seperti itu. Tapi kan dari sisi perawatan dan lain-lain, nah itu akan lebih murah dibandingkan kapal yang sudah tua. Tadi terkait dengan BJR, Ketua Majelis beliau tidak bisa diganggu gugat, dalam artian itu merupakan keputusannya yang bersangkutan, kami menghormati. Tapi kalau kami ditanya terkait dengan itu dilindungi oleh bisnisnya itu sesuai dengan aturan. Artinya mengikuti rule yang ada, tidak mengganti atau merubah hanya karena ingin melakukan KSU tadi, seperti tadi ya. KSU tadi kan itu sengaja dirubah dulu gitu. Ada apa udah jelas kapalnya juga sudah tua, tetap maksa. Dikasih tahu sama komisarisnya yang diberhentikan gitu kan, diganti seperti itu. Itu kan menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa sampai seperti itu? Apakah tidak ada yang lain lagi? Kapal-kapal tentu juga kan ada gitu. Bagaimana meyakinkan publik ya tadi? BJR itu kami juga mempertimbangkan karena kami mendatangkan juga atau memeriksa ahli-ahli ya, ahli hukum bisnis dan lain-lain gitu ya, untuk menguji apakah tindakan para pelaku ini masuk dalam konteks BJR atau tidak. Nah ini ada juga keterangan-keterangan ahlinya
di sini kami sertakan. Nah, ahli juga menilai bahwa BJR itu untuk dilindungi oleh BJR, para direksi atau pemangku kepentingan di BUMN dalam hal ini di ASDP melakukan bisnisnya itu tanpa ada keinginan untuk berbuat curang, gitu ya, tanpa ada perbuatan melawan hukumnya atau kecurangan-kecurangannya, gitu. Jadi diikuti seperti apa adanya. Misalkan diakuisisi, lalu kemudian rugi. Ya kalau memang diikuti alurnya seperti itu, tidak ada yang disimpangi aturannya dan lain-lainnya, ya tidak masalah gitu kan, seperti itu. Jadi kami juga penyidik itu tidak pernah membuat atau menyimpulkan sendiri, tetapi merangkai keterangan-keterangan. Apabila terkait dengan masalah bisnis, tentu ahli hukum bisnis kita hadirkan, ahli terkait dengan keperdataan, perseroan terbatas dan lain-lain gitu ya. Kita hadirkan. Selain diminta keterangan, dihadirkan juga di persidangan. Kemudian pelajaran bagi seluruh BUMN, silahkan untuk melakukan usahanya. Karena BUMN kan profit taking ya, mengambil keuntungan perusahaan negara yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara, gitu ya, supaya selain memberikan layanan kepada masyarakat juga memperoleh keuntungan. Silahkan dilakukan proses-proses bisnisnya, ikuti aturan yang ada, gitu. Tentunya keputusan-keputusan bisnis apapun itu nanti jadinya, apakah itu nanti berakibat keuntungan ataupun kerugian, selagi itu memang tidak ada penyimpangan, misalkan fraud ya, atau menyuap sesuatu, atau tadi sengaja mengganti aturannya hanya untuk mendapatkan sesuatu, menguntungkan sebelah pihak, kita tidak pernah tahu nih. Akhirnya kalau apakah nanti suatu saat ada akuisisi lagi dan lain-lain, atau ada uang kickback dari saudara pemilik JN ini, kan ini baru sebentar. Ke depan kan kita tidak pernah tahu. Seperti itu. Yang jelas ada kerugian keuangan negara dan ada perbuatan melawan hukum dalam proses tersebut. Gitu. Dan itu sudah disampaikan di persidangan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang utuh kepada masyarakat dari seluruh kalangan, sehingga bisa mengimbangi atau mendapat informasi yang berimbang dari semua pihak, dalam hal ini pihak para terpidana maupun dari pihak kami. Terima kasih, mungkin itu yang Mas Jubir. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menegaskan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses akuisisi PTJN oleh ASDP yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Baik, selanjutnya kami buka, jika sudah tidak ada pertanyaan soal ASDP, kita buka untuk perkara lainnya. 1, Mas Mario, Mas Rehan, Mas Sabir lagi. Silakan Mas Mario.